Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan diri hadir pada acara pelatihan video conference untuk peningkatan kualitas pembelajaran daring di hari Selasa ini, tanggal 12 Mei 2020, sesi 1. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa hadir melalui online ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada sesi ini, sesi pertama, susunan acaranya adalah yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi dari Bapak Suparno, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama buka acara Vikon ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, pemaparan materi dari Bapak Suparno, dalam 20 menit ke depan kita akan mendengarkan materi dari Bapak Suparno tentang tips-tips bagaimana menjadi guru yang diidolakan oleh siswa di zaman now. Itu nggih Pak Parno? Nggih. Pak Parno, apakah sudah siap? Siap. Mulai ya. Baik. Monggo, nggih Pak Parno, silahkan mempresentasikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 12. Pada pagi ini kita masih diberi kekuatan iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan, sehingga dalam waktu yang terukur ini, dalam usia yang terukur ini, kita bisa mengikuti yaitu pelatihan video conference yang dalam hal ini saya kebetulan ditugasi sebagai presenter akan menyampaikan materi atau tema tentang 5 tips menjadi guru idola di zaman now. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tema atau materi ini sudah terlalu umum dan Bapak Ibu bisa juga mencari materi ini di Googling, di mana materi ini sudah tersebar sangat luas. Namun demikian, tidaklah salah kalau kita ingin memotivasi diri kita sendiri, di mana kita sebagai profesi, sebagai seorang pendidik, di mana tentunya tidak hanya sekedar mengajar, menyampaikan materi, kemudian pulang, terus menerima gaji pada tanggal muda, tidak, tentunya semacam itu. Maka kita berkeinginan menjadi guru yang terbaik. Dalam hal ini ada tips-tips bagaimana kita menjadi guru idola di zaman now. Kita sebut di zaman now karena yang kita hadapi beda pada saat kita waktu sekolah dulu. Zaman sekarang adalah zaman yang penuh dengan tantangan, di mana seorang pendidik itu mempunyai tantangan yang terkait dengan siswa yang mempunyai banyak problem. Baik itu problem keluarga, problem di masyarakat, problem di sekolah, terutama problem dirinya sendiri. Sehingga kita sebagai guru yang masih diberi kesempatan hidup dan bertugas di zaman now ini tentunya berusaha menjadi guru yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu, tip yang saya berikan ini saya peroleh dari sumbernya cukup banyak sekali. Nanti Bapak Ibu bisa menambah sendiri jika dirasa ada tip yang bisa menyebabkan kita sebagai profesi, sebagai pendidik ini menginginkan menjadi guru yang diidolakan oleh siswanya. Namun toh demikian, penyampai materi dalam hal ini saya sendiri belum tentu disebut sebagai guru yang diidolakan oleh siswa. Tetapi mari kita berusaha bersama-sama untuk menjadi guru yang terbaik, yaitu guru yang diidolakan siswa. Tentunya semua itu kita lakukan dengan keikhlasan. Jadi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, akan kami tayangkan PowerPoint tentang 5 tips yang kita usahakan untuk bisa menjadi guru yang diidolakan oleh siswa di zaman ini.
Nah, sebentar. Nah, ini. Kelihatan Bapak Ibu? Ibu host kelihatan ya tulisan PowerPoint-nya ini? Kelihatan banget. Oh, terima kasih. Baik Bapak Ibu, dalam waktu yang singkat ini akan kami ya semacam bacakan saja sama uraian sedikit tentang yaitu tip-tip menjadi guru yang diidolakan siswa. Yang pertama, kunci yang pertama yang harus kita miliki sebagai seorang pendidik adalah memupuk kepercayaan diri sendiri, percaya diri atau PD kita sebagai seorang guru ini. Kalau tidak pede, maka kita akan sulit. Bagaimana guru setiap harinya itu dihadapkan pada mengkomunikasikan materi-materi yang diajarkan. Tentunya kalau tidak pede, kita akan mengalami kekakuan. Atau kadang-kadang kita grogi, apalagi yang dihadapi adalah siswa yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus punya keyakinan, yaitu memupuk keyakinan kita bahwa kita ini bisa menghadapi anak-anak dengan segala macam potensi dan karakteristik yang beda. Orang yang mempunyai percaya diri, ini mungkin Bapak Ibu tidak hanya di sekup pendidik saja, mungkin di profesi-profesi yang lain, maka perlu apa yang disebut dengan menanamkan kepercayaan diri atau percaya diri sendiri. Karena kalau orang itu yang percaya diri sendiri, maka dia mudah mengekspresikan segala potensi secara penuh. Dia menyampaikan materi dengan mudah, kemudian mengatasi masalah juga mudah karena dia mempunyai percaya diri, tidak merasa ragu atau merasa terkekang. Jadi hatinya bebas, dia percaya dalam hatinya saya bisa untuk mengatasi kelas ini, saya bisa menyampaikan materi, saya tidak grogi menghadapi anak-anak yang berbadan besar, yang mungkin pergaulannya dia agak nakal dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang yang percaya diri itu harus bisa membuang pikiran negatif dan rasa takut. Karena pikiran negatif dan rasa takut ini akan mempengaruhi aktivitas kita. Kalau pikiran negatif dan rasa takut ini sudah mempengaruhi, bagaimana kita bisa menyampaikan materi dengan baik, bagaimana kita bisa mengelola kelas dengan baik. Tentunya hal ini menyebabkan siswa tidak menginginkan semacam itu. Kemudian orang yang percaya diri atau guru yang percaya diri, dia bersikap tenang dan jangan tegang. Begitu ada kekacauan di kelas, dia tenang, cari masalahnya apa, kemudian gigih, ini yang penting. Orang yang percaya diri adalah gigih, artinya dia pantang menyerah. Kita lihat ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW itu dia sangat percaya diri, berdakwah. Terlihat dari kegigihannya yang pantang menyerah meskipun mendapat penolakan yang cukup hebat, di mana Rasulullah SAW dilempari batu, dikatakan orang gila dan sebagainya, tapi dia percaya diri terus berdakwah. Begitu juga dengan kita sebagai seorang guru, tentunya harus mempunyai percaya diri dengan gigih, tidak gampang menyerah. Ada kelas yang sulit diajar, kita cari permasalahannya apa. Dengan jalan yang demikian ini, mudah-mudahan kita bisa menyampaikan materi dengan sebaik-baiknya, sehingga menyebabkan kita guru yang diidolakan siswa. Bapak Ibu, itu yang tip yang pertama, yaitu percaya diri. Kemudian yang kedua, yaitu mengetahui, Bapak Ibu harus mengetahui apa-apa saja yang disenangi muridnya. Ini wajar, karena murid apalagi masih mempunyai jiwa kekanak-kanakan. Memang secara usia dia dikatakan sudah balik, terutama anak SMK, SMA itu sudah balik, SMP sudah balik, tetapi jiwanya masih banyak jiwa kekanak-kanakan. Maka kita sebagai guru harus mengetahui apa saja yang disenangi muridnya. Tentunya dalam hal ini kita mengarahkan, tidak semua kesenangan murid itu kita turuti. Kalau kesenangan itu hal yang dilarang, baik itu oleh etika, agama, dan sebagainya.
tentunya kita sebagai guru, sebagai fasilitator mengarahkan kesenangan apa yang disenangi oleh muridnya. Misalnya murid-murid senang bernyanyi, ya, maka kita mengajak mereka bernyanyi sebelum mulai pembelajaran. Kita menyanyi, ya, tapi waktunya tidak lama-lama. Jangan sampai waktu 2 jam dipakai untuk menyanyi terus, karena kita bukan guru seni suara. Tapi ini untuk membangkitkan motivasi siswa. Kalau dia itu menyenangi sesuatu sebelum pembelajaran dimulai, saya yakin dia nanti belajarnya. Ada juga kelas yang ingin dongeng, maka kita membacakan dongeng kepada mereka. Ada juga siswa yang senang diajak senam sebelum pembelajaran. Ya, kita ajak senam sebelum pembelajaran, barangkali 5 menit atau 10 menit. Pokoknya hal-hal yang disenangi siswa yang tidak bertentangan dengan agama, adab, dan sebagainya, kita berusaha menuruti kesenangan siswa tersebut. Tujuannya apa? Siswa agar bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Kalau perasaan hatinya merasa senang, tidak terkekang, insya Allah dia bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, kita insya Allah diidolakan oleh siswa. Kemudian, Bapak Ibu, itu tip yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu harus bisa menanamkan disiplin kepada siswa. Ini sesuatu yang mudah diucapkan, termasuk yang mempresentasikan hari ini. Tetapi kita berusaha, mari menjadi suri tauladan bagi siswa, bahwa kedisiplinan siswa itu tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau guru tidak disiplin terlebih dahulu. Masuk kelas, kadang-kadang siswa terlebih dahulu daripada gurunya. Kemudian kita katakan ada guru yang terlambat, padahal kita sendiri juga terlambat. Maka hal ini menyebabkan kita tidak diidolakan oleh siswa. Maka kalau kita ingin siswa itu senang kepada kita atau diidolakan oleh siswa, kita harus tanamkan disiplin. Salah satu contohnya adalah pada saat bel berbunyi, saat pembelajaran dimulai, kita diusahakan terlebih dahulu masuk kelas sebelum siswa-siswa masuk kelas. Karena tidak menutup kemungkinan banyak guru-guru yang masuk kelasnya lambat. Ini salah satu contoh kedisiplinan yang tidak bisa ditiru, di mana siswa-siswa itu merekam kita, menilai kita. Maka oleh karena itu kita harus tanamkan disiplin. Siswa tersebut harus menanamkan disiplin kita terlebih dahulu. Kita tanamkan disiplin kita dahulu. Maka bagaimana cara menanamkan disiplin? Ya, kita mulai dari diri kita sendiri. Bahwa kita ini seorang yang beragama. Kalau toh kita contoh misalnya saya atau yang lain yang beragama Islam atau agama-agama yang lain. Dalam Islam itu salah satu contoh meningkatkan iman dan takwa. Tidak hanya sholat, zakat, puasa saja, tetapi kita dianjurkan untuk senantiasa, yaitu berlaku disiplin. Yaitu disiplin dengan ikhlas. Kita lakukan dengan ikhlas. Karena pekerjaan tanpa ikhlas itu ibarat tubuh tanpa ruh. Ibarat tubuh tanpa ruh, kemudian tanpa tulang dan tanpa darah. Oleh karena itu, kita disiplin itu bukan karena ada atasan, bukan karena dilihat Pak Kasih kurikulum, Pak Kasih humas, Pak Kasih kesiswaan, tidak. Tetapi kita semata-mata ini memang ajaran agama. Kita harus disiplin, kita harus sungguh-sungguh. Demikian untuk tip yang ketiga. Bapak Ibu, waktunya karena terbatas, kita langsung masuk tip yang keempat, yaitu berusaha untuk menjadi guru yang disenangi siswa atau guru yang diidolakan siswa itu kreatif. Kreatif, jadi pikirannya itu kreatif, mengkreasikan yang ada itu bagaimana supaya pembelajaran itu menarik. Dia kreatif, mempunyai metode-metode dan sebagainya. Kemudian tidak sombong. Ini kalau ada guru yang pinter pun, guru yang pinter, ganteng, cantik, kalau sombong, maka dalam hati siswa dia akan menolak. Dia akan menolak bahwa dia tidak mengidolakan guru tersebut. Kemudian juga diiringi dengan rendah hati, tidak menunjukkan kebisaannya. Ya, memang semua manusia itu mempunyai sifat ingin dipuji. Tetapi ingat bahwa sikap yang terpuji adalah rendah hati. Orang yang rendah hati, saya yakin dia akan mengalami kebahagiaan tersendiri, karena dia akan menekan kesombongannya.
Kemudian ini juga begitu, kita berusaha, mungkin termasuk saya sendiri, sulit tersenyum, maka berusaha untuk selalu melemparkan senyum. Kalau memang sulit, ya kita latih hal-hal yang sulit ini kita latih, nanti kita terbiasa. Tapi semua itu dilakukan dengan keikhlasan. Selalu melemparkan senyum termanisnya. Jangan senyum yang menyebabkan luka di hatinya, tapi senyum yang manis, bukan senyum menghina dan sebagainya. Kemudian tidak pilih kasih, ini juga mudah ditulis atau mudah diucapkan, tetapi dalam ajaran agama ini nilai pahalanya sangat tinggi. Orang yang adil, orang yang tidak pilih kasih itu mendapat pahala yang besar. Pilih kasih, siswa ini dikasih nilai sekian, siswa ini dikasih nilai sekian, tidak berdasarkan objektivitas, tapi berdasarkan subjektivitas. Maka siswa yang merasa tidak diperlakukan tidak adil tadi akan berontak, dia akan menilai diri kita, termasuk guru yang tidak diidolakan. Kemudian mampu bersabar, sabar ini innama yuwaffas sabiruna. Jadi orang yang sabar itu akan diberi pahala yang besar. Sabar ketika peserta didiknya bandel. Kadang-kadang kita masuk kelas, siswa dalam keadaan tidur. Sabar bukan berarti kita meneng aja, bukan berarti diam aja lalu duduk di kursi, waktunya habis terus salam, bukan. Tapi berusaha bagaimana mengajak peserta yang bandel tadi itu bisa sadar dan mengikuti pembelajaran. Kemudian senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hal yang luar biasa. Kalau seseorang itu tidak bisa bersyukur, maka ini termasuk kategori orang yang kufur nikmat. Maka kita berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi kemampuan untuk bisa mengajar dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, karena waktunya cuma 20 menit, yaitu menguasai berbagai macam metode mengajar. Ini terutama guru-guru yang lama seperti saya ini harus berusaha, harus dituntut untuk mengupdate diri, mengadakan pembaruan-pembaruan. Apalagi di zaman sekarang ini sangat mudah sekali untuk menjadi sumber-sumber inspirasi kita. Bagaimana metode mengajar yang disenangi siswa? Bagaimana metode ini? Beda dengan metode dahulu. Kalau metode dahulu siswa diterangkan secara biasa, itu dia bisa mengikuti. Karena memang zaman dulu dengan zaman sekarang atau zaman now itu berbeda sekali. Tantangannya lebih besar sekarang. Tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan kita mati kalah dengan keadaan zaman sekarang, tapi kita berusaha terus mengadakan pembaruan-pembaruan. Berusaha juga mengadakan atau menciptakan suasana belajar yang menggairahkan. Suasana belajar yang menggairahkan, di mana siswanya itu antusias sekali untuk mengikuti pembelajaran. Bagaimana caranya? Nah, ini kita tentunya harus berusaha untuk sedemikian. Kemudian learning by doing, yaitu belajar sambil berbuat, belajar sambil mengerjakan. Inilah Bapak Ibu guru 5 tips menjadi guru yang diidolakan oleh siswa. Mudah-mudahan tips-tips ini tidak hanya sekedar sebagai wacana saja, tetapi benar-benar kita bisa menerapkan dalam keseharian kita, profesinya sebagai seorang pendidik, bisa menerapkan tips-tips ini, sehingga mudah-mudahan kita termasuk menjadi guru yang diidolakan oleh siswa di zaman now ini. Dengan demikian, maka kita insya Allah termasuk salah satu manusia yang dikatakan adalah berbuat kebaikan. Salah satu contoh adalah berbuat baik, yaitu dengan senantiasa berusaha menjadi guru-guru yang baik, guru-guru yang diidolakan. Dengan demikian, siswa akan senantiasa berbahagia jika kita ajar, jika bertemu dengan kita. Demikian Bapak Ibu, apa yang dapat kami sampaikan. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada presenter. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada host Pak Parno. Ya, baik Bapak Ibu, itu tadi presentasi dari Bapak Suparno.
Untuk selanjutnya kami buka untuk sesi tanya jawab. Waktunya masih 6 menit. Monggo yang mau bertanya bisa lewat chat, bisa langsung mikrofonnya diaktifkan, cuma bergantian gitu nggih. Monggo. Ya. Enggak ada yang tanya Pak Parno. Oh, terima kasih. Dari Bu Setiawati, Pak, dari Bu Setiawati. Dari Bu Setiawati. Pak, misalkan kita sudah bersabar dan tetap saja anak-anak menggoda dengan tingkah yang macam-macam, gimana solusinya? Monggo Pak Parno. Ya itu tadi. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Wati. Tentang pertanyaan kita sudah berusaha menjadi orang yang sabar. Kemudian siswa masih tetap demikian semacam itu perilakunya. Nah, ini memang tadi sudah saya katakan Bapak Ibu Guru, bahwa bersabar itu adalah mudah diucapkan. Mudah diucapkan. Tapi sekali lagi sulit dipraktekkan. Makanya Allah ini, saya mohon maaf ya, ini menyentilkan firman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi orang yang sabar itu diberi pahala tanpa batas. Pahala yang besar. Kalau orang yang bersedekah itu mungkin pahalanya dilipat gandakan 700, tapi orang yang bersabar ini pahalanya cukup besar. Lalu bagaimana kaitannya dengan kalau siswa itu tetap bandel, kita tetap berikhtiar. Jadi sabar itu nggak ada batasnya, berhenti total. Berikhtiar, kemudian berdoa, kemudian terakhir kita serahkan kepada Allah. Kesabaran kita akan putus jika menghadapi siswa tersebut itu selama 3 tahun, karena siswa kan tidak di sini terus, kecuali kalau dia tidak naik kelas, itu pun dibatasi mungkin 1 tahun 2 tahun. Jadi Ibu Wati, ini kita tetap berusaha sabar terus, walaupun dia itu membuat kegaduhan dan sebagainya, kita berusaha terus untuk bagaimana caranya supaya kelas itu kondusif. Kita berusaha terus. Tentunya kita juga ingin mengetahui apa sih kok dia menyebabkan membuat gaduh di kelas itu. Ingin mengetahui itu. Salah satunya biar kita bisa berbagi. Barangkali dia mempunyai masalah di luar, di keluarga atau di sekolah. Jadi tetap berusaha. Sabar bukan berarti pasif meneng, tapi sabar itu bermakna aktif. Berusaha mencari solusi. Demikian jawaban dari saya. Mungkin jawaban itu memuaskan, Bu. Pertanyaan yang kedua, Pak, dari Bu Lutfiatul. Bagaimana caranya menghilangkan pikiran negatif seorang guru? Ya, pikiran negatif itu kan namanya pikiran manusia. Terima kasih sebelumnya, sebelum saya menjawab. Mungkin saya ngalor ngidul jawabnya ini, karena ini latihan saja ya. Bu Lutfi, tentunya Bu Lutfi lebih memahami bagaimana menghilangkan pikiran yang negatif. Karena kalau saya menjawab ini, seakan-akan Pak Parno ini, bagaimana kita mengelola hati kita, gitu aja. Ya tentunya pendekatannya banyak. Mungkin ada pendekatan secara motivasi, mungkin pendekatan secara nyampaikan kepada teman itu, Bu Renis, nyampaikan kepada teman itu curhat. Nah, yang paling top itu sebenarnya curhat kita. Iya, curhat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui sholat, zikir dan sebagainya. Biar yang tidak senang kepada kita, yang menyakiti kepada kita itu hilang dari pikiran kita, hilang dari kita. Demikian Bu Kartika, saya yakin jawaban saya kurang memuaskan. Karena sekali lagi saya bukan alat komunikasi. Pak Parno ini kayaknya banyak. Apalagi ini pertanyaan ini gimana ini? Ini waktunya hanya bisa nanti sampai jam 8.30. Ya, waktunya sudah habis. Ini Bapak Ibu mohon maaf. Ini ada pertanyaan dari Buli. Ada pertanyaan dari Bu yang ingin ditanyakan. Karena masih banyak permasalahan, bisa ditanyakan melalui host.
Ya, nanti kalau host bisa menjawab, ya silakan hostnya menjawab. Itu ya. Ya, Bapak Ibu, karena waktu kita sampai jam 8.30. Kita tutup, saya tutup dulu Bu ya, saya izin dulu ya. Saya izin dulu ya. Demikian apa yang dilakukan. Sekali lagi kita mari berusaha menjadi orang yang ikhlas, karena pekerjaan tanpa ikhlas sekali lagi seperti ibarat tubuh tanpa ruh, tanpa tulang dan tanpa darah. Ruh, darah dan tulang adalah penopang kehidupan. Sehingga kita berusaha menjadi orang yang seikhlas-ikhlasnya. Demikian, mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk tadi ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh Bapak Suparno. Mohon maaf, nanti bisa dilanjutkan melalui WA atau japri ke Bapak Suparno langsung atau japri ke saya. Nanti saya japrikan lagi ke Bapak Suparno. Gitu, ya. Baik. Terima kasih sebelumnya untuk mengingatkan lagi, saya sudah share dapat hadir di chat. Latihan Vicon sesi 1 kali ini, saya selaku host ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Tuh, kok hilang? Waktunya selesai. Waktunya habis. Oh, wis ditutup ya, Mas? Wah. Karena harusnya ditutup, masuk ke sesi 2 ini. Masuk ke sesi 2. Oke, ini pindah ya? Ya, 8.30 masuk ke sesi 2. Tutup semua ini. Semoga hasil Vicon ini dapat